Selamat pagi dan salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Aprilia Windy, perwakilan dari kelompok A akan memaparkan hasil survei kuesioner asuhan keperawatan komunitas keluarga dengan anak sekolah pada tahap sekolah dasar. Adapun pokok bahasan yang akan kami tampilkan adalah yang pertama, analisis situasi, permasalahan kalayak mitra, diagnosa keperawatan, target dan luaran, hingga plan of action. Masuk pada tahap analisis situasi, untuk diagram pertama merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan dengan nilai persentase 75%. Untuk diagram kedua merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan usia saat ini dalam tahun. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan usia saat ini dalam tahun terbanyak adalah rentang usia 20-30 tahun dengan nilai persentase 48%. Untuk diagram ketiga merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan tingkat pendidikan terakhir terbanyak adalah SMA atau sederajat dengan nilai persentase 35%. Untuk diagram keempat merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah atau anggota keluarga berdasarkan pekerjaan terbanyak adalah wira swasta atau pedagang dengan nilai persentase 65%. Untuk diagram kelima merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan suku. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan suku terbanyak adalah suku Jawa dengan nilai persentase 47%. Untuk diagram keenam merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan kelas anak di sekolah pada tahap sekolah dasar. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan kelas anak di sekolah pada tahap usia sekolah dasar terbanyak adalah kelas 1 dan kelas 3 dengan nilai persentase sama yaitu sebesar 21%. Untuk diagram ketujuh merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan status dalam keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan status dalam keluarga terbanyak adalah seorang ibu dengan nilai persentase 50%. Untuk diagram ke-8 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan alamat. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan alamat pada provinsi terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai persentase 50%. Untuk diagram ke-9 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan status wilayah terpapar COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga berdasarkan status wilayah terpapar COVID-19 tertinggi berada pada zona merah dengan nilai persentase 42%. Untuk diagram ke-10 merupakan distribusi frekuensi fasilitas pelayanan kesehatan mudah dijangkau. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi fasilitas pelayanan kesehatan sebagian besar mudah dijangkau dengan nilai persentase 95%. Untuk diagram ke-11 merupakan distribusi frekuensi pelayanan kesehatan dalam memberikan pemeriksaan rapid test dalam pencegahan COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi pelayanan kesehatan sebagian besar memberikan pemeriksaan rapid test dalam pencegahan COVID-19 dengan nilai persentase 62%. Untuk diagram ke-12 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam keluarga dengan nilai persentase 96%. Untuk diagram ke-13 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang sudah bisa mencuci tangan dengan sabun dengan langkah yang tepat dalam keluarga.
Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anak sudah bisa mencuci tangan dengan sabun dengan langkah yang tepat dalam keluarga dengan nilai persentase 93%. Untuk diagram ke-14 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang selalu memakai masker saat keluar rumah dalam keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anak selalu memakai masker saat keluar rumah dengan nilai persentase sebesar 89%. Untuk diagram ke-15 merupakan distribusi frekuensi cara anggota keluarga mendapatkan informasi tentang COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anggota keluarga mendapatkan informasi tentang COVID-19 melalui sosial media, televisi, dan media cetak. Untuk diagram ke-16 merupakan distribusi frekuensi jenis proses pembelajaran yang digunakan anak selama pandemi COVID-19 dalam keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar proses pembelajaran yang digunakan anak selama pandemi COVID-19 adalah metode daring atau online dengan persentase 82%. Untuk diagram ke-17 merupakan distribusi frekuensi seberapa sering anggota keluarga mengupdate informasi mengenai COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anggota keluarga sering mengupdate informasi mengenai COVID-19 dengan nilai persentase 46%. Untuk diagram ke-18 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang memahami atau mengerti tentang COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anak memahami atau mengerti tentang COVID-19 dengan nilai persentase 87%. Untuk diagram ke-19 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang menjelaskan tentang COVID-19 kepada anak. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga sudah menjelaskan tentang COVID-19 kepada anak dengan nilai persentase 96%. Untuk diagram ke-20 merupakan distribusi frekuensi jumlah posko penanganan COVID-19 di lingkungan sekitar keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar sudah terdapat posko penanganan COVID-19 di lingkungan sekitar keluarga dengan nilai persentase 72%. Untuk diagram ke-21 merupakan distribusi frekuensi lingkungan sekitar keluarga yang telah dilakukan pencegahan COVID-19 seperti penyemprotan. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar telah melakukan pencegahan COVID-19 seperti penyemprotan di lingkungan sekitar keluarga dengan nilai persentase 92%. Untuk diagram ke-22 merupakan distribusi frekuensi jumlah tokoh masyarakat di sekitar rumah keluarga yang berperan dalam penanganan atau pencegahan COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar tokoh masyarakat di sekitar rumah keluarga sudah berperan dalam penanganan atau pencegahan COVID-19 dengan nilai persentase 92%. Untuk diagram ke-23 merupakan distribusi frekuensi terdapatnya pengaruh pendapatan keluarga di masa pandemi. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berpendapat adanya pengaruh pendapatan dalam keluarga selama pandemi dengan nilai persentase 88%. Untuk diagram ke-24 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang masih sering melakukan kegiatan ibadah di luar rumah. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga tidak sering melakukan kegiatan ibadah di luar rumah selama pandemi dengan nilai persentase 75%. Diagram 25 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang memberi batasan sistem bermain pada anak selama masa pandemi. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga memberikan batasan sistem bermain pada anak selama masa pandemi dengan nilai persentase 94%. Untuk diagram ke-26 merupakan
distribusi frekuensi keefektifan pembelajaran secara online bagi anak dibandingkan pembelajaran secara langsung. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga berpendapat pembelajaran secara online tidak efektif bagi anak dibandingkan pembelajaran secara langsung dengan nilai persentase 80%. Untuk diagram ke-27 merupakan distribusi frekuensi hubungan komunikasi antar siswa dan guru yang masih berjalan baik. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan komunikasi antara siswa dan guru masih berjalan baik dengan nilai persentase 85%. Untuk diagram ke-28 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang merasa pembelajaran secara online sangat membebani. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian anak merasa pembelajaran secara online sangat membebani dengan nilai persentase 64%. Untuk diagram ke-29 merupakan distribusi frekuensi jumlah guru atau sekolah yang memberikan informasi terkait COVID-19 kepada anak. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar guru atau sekolah telah memberikan informasi terkait COVID-19 kepada anak dengan persentase 86%. Untuk diagram ke-30, distribusi frekuensi jumlah guru atau sekolah yang aktif dalam memantau kegiatan belajar anak. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar guru atau sekolah masih aktif dalam memantau kegiatan belajar anak dengan nilai persentase 79%. Untuk diagram ke-31 merupakan distribusi frekuensi jumlah anak yang merasa jenuh selama melakukan proses pembelajaran secara online. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar anak merasa jenuh selama melakukan proses pembelajaran secara online dengan nilai persentase 81%. Untuk diagram ke-32 merupakan distribusi frekuensi kegiatan yang dilakukan anggota keluarga dalam mengurangi kejenuhan selama di rumah. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan anggota keluarga dalam mengurangi kejenuhan selama di rumah tertinggi yaitu menonton, sebesar 223 responden. Untuk diagram ke-33 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang sudah menerapkan pencegahan COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga sudah menerapkan pencegahan COVID-19 dengan nilai persentase 99%. Untuk diagram ke-34 merupakan distribusi frekuensi upaya keluarga dalam melakukan pencegahan COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa upaya keluarga dalam melakukan pencegahan COVID-19 tertinggi adalah perilaku mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan membawa hand sanitizer dengan nilai persentase 83%. Untuk diagram ke-35 merupakan distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang mengizinkan anak sekolah saat pandemi apabila sudah diberlakukan new normal. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga tidak mengizinkan anaknya sekolah saat pandemi apabila sudah diberlakukan new normal dengan persentase 51%. Untuk diagram ke-36 merupakan distribusi frekuensi adanya penyuluhan dari fasilitas kesehatan mengenai COVID-19 di lingkungan keluarga. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar terdapat penyuluhan dari fasilitas pelayanan kesehatan mengenai COVID-19 di lingkungan sekitar keluarga dengan nilai persentase 63%. Untuk diagram ke-37 merupakan
Distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga yang akan ikut serta memberikan vaksin apabila di masa mendatang ada vaksin COVID-19. Berdasarkan diagram di atas, distribusi frekuensi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota keluarga akan ikut serta memberikan vaksin pada anak apabila di masa mendatang ada vaksin COVID-19 dengan nilai persentase 89%. Masuk pada tahap permasalahan khalayak mitra. Untuk data fokus yang pertama, data subjektif, sebagian besar keluarga berpendapat bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan COVID-19 adalah perilaku mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membawa hand sanitizer dengan nilai persentase 83%. Lalu yang kedua, sebagian besar anggota keluarga mendapatkan informasi tentang COVID-19 melalui sosial media, televisi, dan media cetak. Untuk data objektifnya, fasilitas pelayanan kesehatan sebagian besar mudah dijangkau dengan nilai persentase 95%. Pelayanan kesehatan sebagian besar memberikan pemeriksaan rapid test dalam pencegahan COVID-19 dengan nilai persentase 62%. Anak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Anak sudah bisa melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Anak selalu memakai masker saat pergi keluar rumah. Keluarga sering mengupdate informasi tentang COVID-19. Anak telah memahami dan mengerti tentang COVID-19. Keluarga telah menjelaskan tentang COVID-19 kepada anak. Terdapat posko penanganan COVID-19 di lingkungan sekitar keluarga. Terdapat program pencegahan COVID-19 dengan cara penyemprotan desinfektan. Adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Keluarga telah menerapkan pencegahan COVID-19 di rumah. Terdapat penyuluhan dari fasilitas kesehatan mengenai COVID-19. Keluarga berencana memberikan vaksin COVID-19 jika nantinya sudah ditemukan. Masalah yang ditemukan adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas. Lalu untuk data fokus yang kedua, data subjektif. Keluarga rata-rata berpendapat kegiatan di rumah yang dilakukan untuk mengurangi kejenuhan selama COVID-19 yaitu dengan berolahraga, menonton, dan berekreasi. Untuk data objektif, status wilayah tempat tinggal masuk ke dalam kategori merah. Banyaknya keluarga tidak melakukan aktivitas beribadah di luar rumah pada saat pandemi COVID-19. Sistem bermain anak diberi batasan oleh keluarga selama COVID-19. Pembelajaran online atau daring sangat tidak efektif bagi anak usia 6-12 tahun. Pembelajaran online atau daring dirasa sangat membebani anak usia 6-12 tahun. Pembelajaran secara online sangat membuat anak menjadi jenuh atau bosan. Tidak diizinkannya anak usia 6-12 tahun masuk ke sekolah kembali pada saat new normal diberlakukan di tengah pandemi COVID-19. Untuk masalah yang ditemukan yaitu coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan sedikitnya kesempatan untuk interaksi komunitas. Untuk diagnosa keperawatan yang kami temukan ada dua pada tanggal 12 Juni 2020, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas dan coping komunitas tidak efektif. Masuk pada tahap target dan luaran. Untuk diagnosa pertama, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan komunitas selama 5 hari, masalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas dapat diatasi dengan kriteria prevensi primer, pengetahuan keluarga tentang pencegahan COVID-19 meningkat, perilaku hidup bersih dan sehat oleh keluarga seperti mencuci tangan, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, tidak berkerumun, dan menjaga jarak dalam pencegahan COVID-19 meningkat. Lalu prevensi sekunder, kemampuan anak dalam melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar meningkat. Lalu pada prevensi tersier, fasilitas kesehatan mampu dimanfaatkan dengan baik. Intervensi yang diberikan yaitu pada prevensi primer, melakukan penyuluhan kesehatan dalam meningkatkan perilaku kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Menganjurkan keluarga melakukan perilaku hidup bersih dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan lain-lain. Lalu intervensi prevensi sekunder, pengontrolan oleh keluarga terhadap anak dalam melakukan cuci tangan 6 langkah.
Lalu intervensi pada prevensi tersier, pengembangan program pencegahan COVID-19. Lalu untuk diagnosa kedua, tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan komunitas selama 5 hari, masalah status coping komunitas dapat diatasi dengan kriteria prevensi primer, pemenuhan kebutuhan biopsikospiritual anak di masa pandemi COVID-19 selama di rumah meningkat. Mendukung program pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas di rumah selama pandemi. Lalu pada prevensi sekunder, keluarga bisa memodifikasi metode pembelajaran anak selama di rumah agar tidak jenuh dan efektif. Prevensi tersier, pemanfaatan fasilitas di rumah untuk melakukan aktivitas di rumah agar tidak merasa jenuh. Untuk intervensi yang diberikan, prevensi primer melakukan penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dalam menjalankan peraturan pemerintah. Lalu prevensi sekunder, pengontrolan terhadap anak saat melakukan pembelajaran online, bekerja sama dengan keluarga untuk ikut serta dalam proses pembelajaran anak selama di rumah, yaitu dengan memodifikasi metode pembelajaran agar anak tidak merasa jenuh dan efektif. Intervensi untuk prevensi tersier memotivasi setiap keluarga untuk melakukan aktivitas di rumah agar keluarga tidak merasa jenuh, seperti berolahraga, menonton, dan berekreasi. Masuk pada tahap Plan of Action. Untuk diagnosa pertama, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas. Untuk tujuan yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan COVID-19 pada anak. Kegiatan memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan COVID-19 pada anak melalui media poster. Waktu pelaksanaan, Senin 22 Juni 2020. Tempat sosial media, narasumber mahasiswa profesi nurse dengan sasaran keluarga dengan anak sekolah dasar pada tahap sekolah dasar. Lalu, untuk tujuan yang kedua, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan COVID-19. Kegiatan yang dilakukan memberikan video tutorial perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan 6 langkah. Waktu pelaksanaan Senin 22 Juni 2020. Tempat sosial media, narasumber mahasiswa profesi nurse, sasaran keluarga dengan anak sekolah, tahap sekolah dasar. Lalu, untuk diagnosa kedua, coping komunitas tidak efektif. Tujuannya, memenuhi kebutuhan biopsikospiritual anak di masa pandemi COVID-19 selama di rumah. Kegiatan yang dilakukan memberikan pendidikan kesehatan tentang pencapaian tahap tumbuh kembang anak usia sekolah pada tahap sekolah dasar berupa media buku saku. Waktu pelaksanaan, Senin 22 Juni 2020, tempat sosial media, narasumber mahasiswa profesi nurse, sasaran keluarga dengan anak sekolah pada tahap sekolah dasar. Lalu, masih pada diagnosa keperawatan coping komunitas tidak efektif, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi kejenuhan selama di rumah di masa pandemi COVID-19. Kegiatan yang dilakukan memberikan edukasi tentang tips dan trik dalam mengatasi kejenuhan selama di rumah melalui media poster. Waktu pelaksanaan Senin 22 Juni 2020. Tempat sosial media, narasumber mahasiswa profesi nurse, sasaran keluarga dengan anak sekolah pada tahap sekolah dasar. Lalu tujuan berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam memodifikasi metode pembelajaran anak selama di rumah agar tidak jenuh. Kegiatan memberikan video edukasi tentang cara memodifikasi pembelajaran online pada anak. Waktu pelaksanaan Senin 22 Juni 2020. Tempat sosial media dengan narasumber mahasiswa profesi nurse, sasaran keluarga dengan anak sekolah pada tahap sekolah dasar. Sekian hasil pemaparan survei kuesioner dari kelompok A. Terima kasih dan sehat selalu.